Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Sumatera Selatan hari ini. Kita ikuti informasi selanjutnya. Guna menyerap aspirasi masyarakat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Selatan Dapil 10 Banyuasin mendengar keluhan warga. Pusat dapat membangun seluruh provinsi se-Indonesia dan aspirasi masyarakat. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumsel Dapil 10 Banyuasin, Muhammad Efrido fraksi Demokrat, Nadia Bashir dan Marzuki fraksi Golkar, Herman fraksi Nasdem, Melono fraksi Gerindra, Nasrul Halim fraksi PKB, Muhammad Yaser fraksi PAN menggelar reses tahap 3 di Desa Mainan Kecamatan Sembawa dan Desa Sungai Rengit Kecamatan Rantau Bayur. Dalam reses yang dilakukan DPRD Sumsel Dapil 10 Banyuasin, masyarakat di 2 kecamatan meminta agar pembangunan yang telah diusulkan dapat direalisasikan tahun anggaran berikutnya, seperti pembangunan fisik infrastruktur jalan hingga pertanian. Yang pertama usulannya tidak banyak-banyak, yang penting yang pertama ya ini minta bantu cuma misalnya pembuatan menara masjid Pak. Yang pertama dan yang kedua ya ini pengecoran jalan lingkungan. Arti kata untuk keselangsungan untuk masyarakat di desa. Karena masyarakat kami di sini sebagian besar ini petani, pekebun dan juga pengusaha pembibitan Pak. Jadi minta tolong kami di sini ada UB Pak namanya. Kelompok usaha bersama yang sudah berjalan mungkin hampir 15 tahun dan saat ini masih butuh pembinaan. Muhammad Efrido asal fraksi Demokrat mengatakan kegiatan reses adalah menyerap aspirasi masyarakat yang menjadi kebutuhan untuk dibawa ke rapat fraksi dan komisi sehingga menjadi prioritas pembangunan daerah. Dan ini kan kita memikirkan juga wilayah yang lain dalam Kabupaten Banyuasin, tetapi paling tidak Kecamatan Sembawa ini ada tetesannya ya untuk anggaran pembangunan. Sumsel ini kabupaten kota, tentunya pembangunan harus juga alokasinya secara merata, walaupun proporsionalnya tergantung dengan luas wilayah, ya juga permasalahan dari infrastruktur yang ada. Tapi saya pastikan 17 kabupaten kota ada alokasi anggaran yang dibangun dari pemerintah provinsi maupun alokasi anggaran ya membangun kabupaten melalui dana bantuan gubernur. Dari Banyuasin, Martin TVRI Sumsel melaporkan. Rapat paripurna ke-21 DPRD Kota Palembang hari ini mendengarkan laporan Pansus Kota Palembang terkait penyampaian rencana kerja DPRD Kota Palembang tahun 2022. Rapat paripurna ke-21 yang diikuti oleh 36 anggota Dewan di masa persidangan 3 tahun 2021 diselenggarakan secara langsung dan virtual. Dalam rapat paripurna ini diagendakan laporan dari Pansus 4, 5, 6, dan 7 terkait rancangan Raperda Kota Palembang. Pansus 4 dan 5 dalam hasil laporan meminta perpanjangan waktu dalam pembahasan rancangan wilayah Kota Palembang terkait perbatasan dengan Kabupaten Banyuasin. Paripurna hari ini adalah penyampaian dari panitia khusus 4, 5, dan 6, dan 7 ya terkait dengan pembahasan Raperda Kota Palembang. Dari 4 Raperda yang disampaikan oleh panitia khusus 4, 5, dan 6 yaitu terkait Raperda Tata Ruang Wilayah RT RW itu ditunda. Akan melakukan pembahasan perpanjangan waktu pembahasan maksud kami terkait ada beberapa hal yang belum terselesaikan, diantaranya itu tapal batas. Nah, ini yang belum terselesaikan karena apabila tapal batas itu belum clear antara kabupaten tetangga itu akan ditolak di ATR BPN. Wali Kota Palembang yang turut hadir dalam rapat paripurna ke-21 menyetujui atas laporan Pansus DPRD yang menyampaikan hasil laporan dari anggota Dewan. Pansus RT RW dan karena kita sebenarnya ditunda pembahasannya karena dua pansus ini memang sangat berkaitan. Ini tinggal kita nanti kesepakatan masalah batas dengan Banyuasin yang semula nanti akan kita tindakan SK-nya sama Pak Gubernur. Jadi kalau SK itu sudah diberikan penetapan batas ini bukan RT RW ini akan selesai kita laksanakan, kita dibahas lagi.
Rapat paripurna ditutup dengan persetujuan hasil laporan dan penghargaan kepada Dandim Kota Palembang yang telah selesai bertugas di Kodim Palembang dan akan pindah tugas serta penghargaan anggota Polrestabes yang mengungkap kasus narkoba seberat 5 kg. Tim Liputan TVRI Sumsel melaporkan.